Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Radentanesya dengan NIM 2303829, kelas 1B PGSD, kelompok 4. Landasan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Haji Sofyan Iskandar MPD dan Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai landasan ekonomi. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai saja untuk slide yang pertama, latar belakang. Ekonomi merupakan suatu disiplin yang berkenaan dengan efisiensi pengalokasian sumber-sumber yang langka untuk mencapai tingkat kepuasan setinggi-tingginya. Menurut Thomas H. Jones 1989. Baik, untuk selanjutnya, ekonomi pendidikan. Dunia pendidikan bukan dunia bisnis atau tempat mencari uang, tetapi dunia pembinaan peserta didik agar dapat hidup wajar dan damai. Lanjut lagi, landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Oke, sekarang next, konsep dasar pendidikan. Pertama, kontribusi pendidikan. Kontribusi pendidikan ini seperti kita belajar yang dimana mencari ilmu yang nantinya akan menjadi produktivitas kerja. Selanjutnya, kontribusi pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi, di mana pendidikan berperan dalam pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menumbuhkan tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan oleh sesuatu pekerjaan. Oke, selanjutnya, peran ekonomi dalam pendidikan. Yang pertama, ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan suatu yang berupaya untuk menemukan perspektif umum di tingkat nasional. Contohnya, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Misalnya, pajak untuk warga negara dan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Oke, untuk yang kedua, ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu tentang aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat. Contohnya itu seperti jual beli, entah itu di pasar, di mal, atau sebagainya. Dan juga bekerja, di mana pada ekonomi mikro ini berfokus pada aktivitas individu. Nah, ekonomi mikro ini lebih kecil daripada ekonomi makro. Kalau makro itu untuk pemerintahan lebih besar. Oke, selanjutnya manfaat ekonomi dalam pendidikan. Pertama itu membiayai segala perlengkapan gedung itu meliputi meja, papan tulis, dan sebagainya. Untuk yang kedua, membayar jasa semua kegiatan pendidikan, di mana pada poin yang kedua ini sudah ada seperti sponsor-sponsor atau memang sudah ada tip yang diberikan oleh suatu kampus. Nah, untuk yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja bagi mahasiswa, seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini memiliki peran yang signifikan dalam pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk yang pertama itu akses ke pendidikan. Ketersediaan sumber daya ekonomi seperti uang dapat mempengaruhi akses seorang untuk pendidikan. Contohnya itu seperti biaya sekolah, buku, transportasi, dan peralatan pendidikan, yang dimana itu menjadi hambatan jika seorang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Baik, untuk yang kedua, kualitas pendidikan. Faktor ekonomi juga mempengaruhi kualitas pendidikan yang tersedia. Pendidikan yang didanai secara memadai cenderung memiliki fasilitas, guru, dan kurikulum yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat memberikan pendidikan yang lebih berkualitas untuk kedepannya. Selanjutnya yang ketiga, peluang pendidikan tinggi. Biaya kuliah dan pendidikan tinggi seringkali merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengejar pendidikan tinggi. Faktor ekonomi dapat membatasi atau memungkinkan akses ke perguruan tinggi dan universitas.
Selanjutnya yang keempat, peluang karir. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung membuka peluang karir yang lebih baik. Nah, orang dengan sumber daya ekonomi yang kuat memiliki akses yang lebih besar ke pendidikan tinggi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi karir mereka. Yang kelima itu, akses dalam pendidikan. Orang dalam pemerintah seringkali melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Nah, faktor ekonomi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan untuk menginvestasikan sumber daya dalam sektor pendidikan ini. Penting untuk memahami bahwa faktor ekonomi tidak boleh menjadi penghalang utama dalam upaya untuk meningkatkan pendidikan. Banyak program dan inisiatif membantu mengatasi hambatan ekonomi ini. Oke, selanjutnya peran ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Peran ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat signifikan. Nah, pertama, pengambilan keputusan konsumen. Setiap hari kita harus memberi keputusan ekonomi seperti apa yang akan kita beli, berapa banyak yang akan kita beli, dan seberapa sering kita akan membeli barang atau jasa. Keputusan ini mempengaruhi pengeluaran pribadi kita. Untuk yang kedua, penentuan harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Konsumen dan produsen memainkan peran penting dalam menentukan harga, misalnya kenaikan harga minyak dan mempengaruhi harga bahan bakar dan produk lainnya. Next, untuk yang ketiga, mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan adalah aspek ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan pekerjaan dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti upah, kondisi kerja, dan lokasi pekerjaan. Nah, untuk yang keempat itu pengelolaan keuangan pribadi. Menyusun anggaran, menabung, dan berinvestasi merupakan konsep ekonomi yang penting dalam mengelola keuangan pribadi. Ini membantu kita mencapai tujuan keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk kedepannya akan menjadi seperti apa gitu. Oke, untuk yang kelima, pemahaman perubahan ekonomi. Ketika terjadi perubahan ekonomi seperti resesi atau inflasi, ini dapat mempengaruhi penghasilan, tabungan, dan investasi kita. Nah, pemahaman tentang konsep-konsep ini membantu kita mengambil langkah yang tepat dan benar. Nah, untuk yang terakhir, pengambilan keputusan bisnis. Bagi pengusaha dan pemilik usaha ekonomi sangat penting dalam mengolah bisnis, termasuk menentukan harga produk, merencanakan produksi, dan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya teori landasan pendidikan dan ekonomi. Pertama, teori ekonomi klasik. Teori ini berfokus pada gagasan-gagasan dari ekonomis terkemuka seperti Adam Smith dan David Ricardo. Teori ini menekankan konsep dasar pasar bebas, persaingan, dan peran penting tangan tak terlihat dalam mengatur pasar. Oke, untuk yang kedua, teori ekonomi Keynesian. Teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes dan berfokus pada peran pemerintah dalam mengatasi depresi ekonomi dan mengatur aktivitas ekonomi. Keynesianisme menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan tingkat pengangguran dan inflasi. Selanjutnya yang ketiga, teori ekonomi monetarisme. Teori ini dikemukakan oleh ekonom Milton Friedman. Monetarisme menekankan pengaruh jumlah uang yang beredar dalam mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Teori ini terpendapat bahwa peran pemerintah harus dibatasi dalam mengendalikan ekonomi. Selanjutnya yang keempat, teori ekonomi perilaku. Teori ini menggabungkan psikologi dengan ekonomi dan pemerintahan perilaku individu dalam mengambil keputusan ekonomi. Teori ini menyoroti aspek-aspek seperti rasionalitas terbatas, bias keputusan, dan irasionalitas dalam konteks ekonomi. Oke, selanjutnya dampak positif. Nah, untuk dampak positif ini pertama, meningkatkan pengetahuan ekonomi.
Landasan pendidikan ekonomi ini membantu siswa untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi seperti penawaran, permintaan, pasar, dan kebijakan ekonomi. Yang kedua, persiapan karir. Pendidikan ekonomi dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk berbagai karir di bidang keuangan, bisnis, perbankan, atau pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga, kesadaran tentang isu-isu ekonomi. Melalui pendidikan ekonomi, siswa dapat menjadi lebih sadar tentang isu-isu ekonomi global, lokal seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perdagangan internasional. Keempat, pemahaman keuangan pribadi. Pendidikan ekonomi juga dapat membantu individu dalam mengelola keuangan pribadi. Oke, selanjutnya dampak negatif. Pertama, kesulitan memahami konsep. Bagi beberapa siswa, konsep ekonomi yang kompleks dapat sulit untuk dipahami dan bisa menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ketidaksetaraan akses. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke pendidikan ekonomi berkualitas. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pengetahuan ekonomi di masyarakat. Untuk yang ketiga, fokus pada aspek teoritis. Beberapa kurikulum ekonomi mungkin terlalu teoritis dan kurang mempertimbangkan aspek praktis. Nah, ini bisa membuat siswa kesulitan dalam menerapkan pengetahuan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk yang terakhir, tidak menjamin kesuksesan finansial. Meskipun pendidikan ekonomi penting, memiliki latar belakang pendidikan ekonomi tidak selalu menjamin kesuksesan finansial. Seperti keterampilan pribadi dan peluang juga berperan penting dalam hal ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.